Hmm, Halo, selamat malam. Saya akan menjelaskan eh, di tugas tugas deep learning. Pertama, saya akan menjelaskan topik perbedaan machine learning dan deep learning. Eh, Pada awalnya, sebagai langkah awal, machine learning menghasilkan output yang digunakan sebagai uji coba awal dari machine learning. Dan setelah melewati uji coba awal, machine learning akan menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu, di sisi lain, deep learning merupakan suatu metode implementasi dari machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network dan atau jaringan nalar buatan. Deep learning itu algoritmanya sebagai neuron yang bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik pada rangkaian data. Dan apa tujuan pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi hasil dari pelatihan tersebut sebagai itu disebut oleh model. Dan selanjutnya, jelaskan perangkat keras yang digunakan pengolahan data menggunakan deep learning. Yang pertama ada prosesor atau GPU, yang kedua Field Program Logic Device atau FPGA, yang ketiga ada Digital Signal Processor, dan yang keempat ada atau yang disebut juga DSP. Dan pada topik yang kedua, yang pertama itu single perceptron. Single layer perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja. Cara kerjanya menyelesaikan operasi AND dan OR, dan di situasi kali ini eh, bagaimana single layer perceptron digunakan untuk masalah yang lebih kompleks. Topik ya. Selanjutnya, Bayesian probability. Dalam merancang sebuah sistem pakar diperlukan suatu metode untuk dijadikan acuan dalam memutuskan masalah yang dihadapi. Eh, Satu di antaranya adalah Bayesian probability, yang merupakan cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan formula Bayes. Formula Bayes diterapkan yang berkenaan dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilitas serta kemungkinan dari suatu kaitan-kaitan atau gejala-gejala. Yang selanjutnya adalah fungsi objektif. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah machine learning, model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input yang terhadap atribut label. Sebuah fungsi objektif memiliki peran yang sangat penting di dalam pemrosesan pembelajaran model machine learning karena merupakan pengarah dari algoritma pembelajaran dalam mencapai nilai parameter model. Selanjutnya ada lokal minima. Lokal minima dari fungsi kesalahan mereka tidak sesuai dengan nilai kesalahan terendah, tetapi hanya dengan kesalahan terendah dalam rentan nilai variabel independen yang terbatas. Algoritma ini turunan gradien yang sangat bergantung pada inisialisasi untuk menghindari lokal minima. Yang topik ketiga ada konsep kerja CNN. Konsep kerjanya adalah setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi seperti
MLP yang setiap neuronnya hanya berukuran satu dimensi. Pada CNN, data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah data dua dimensi, sehingga operasi linier dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linier menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang berbentuk kumpulan kernel konvolusi. Sifatnya proses konvolusi, maka sifat CNN hanya dapat digunakan pada data memiliki struktur data dimensi seperti citra dan suara. Selanjutnya, topik ketiga, tujuan konvolusi pada data citra. Tujuannya dilakukan konvolusi pada data citra untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Dan yang terakhir, fully connected layer. Hmm, Pada ini, layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklarifikasi secara linear. Fungsi connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Sekian penjelasan pada ketiga topik ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.